Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrea, mahasiswa dari Universitas Asia, kelas IT 601. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana pada soal UAS kali ini kita disuruh untuk melakukan analisa terhadap gambar yang terkait. Oke, langsung saja. Pada gambar yang pertama disajikan di sebelah kanan ini ada beberapa rincian ya gambar, dimana ini mencakup dari sistem informasi dan komponen-komponennya. Sistem informasi sendiri itu adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengendalian operasional, dan analisis strategis dalam suatu organisasi. Sedangkan komponen-komponen utama dalam sistem informasi itu sendiri mencakup manusia atau people, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, kemudian data, prosedur, dan jaringan atau networking, serta input dan output. Langsung saja. Komponen yang pertama ada manusia, di mana manusia ini adalah memiliki peran terpenting dalam sistem informasi yang digunakan sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menggunakan informasi. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, merupakan program-program atau aplikasi yang berjalan pada perangkat keras dan digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Perangkat lunak ini biasanya mencakup aplikasi bisnis seperti manajemen basis data, sistem ERP, sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen inventaris, dan berbagai aplikasi lain yang mendukung fungsi bisnis. Kemudian yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah fisik komponen-komponen teknologi informasi yang terdiri dari komputer server, jaringan komputer, perangkat penyimpanan data, perangkat input atau outputnya, dan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak dan menyimpan serta mengakses data. Kemudian yang keempat ada komponen data. Data sendiri adalah kumpulan fakta atau angka atau teks, gambar, suara, atau bentuk lain dari informasi mentah yang dapat diolah menjadi bentuk yang lebih berarti. Kemudian yang kelima ada prosedur. Prosedur sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah atau aturan yang mengatur bagaimana sistem berjalan. Kemudian prosedur juga mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, keamanan data, distribusi informasi, dan berbagai prosedur lain yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada jaringan atau networking. Jaringan ini adalah memiliki peran yang sangat penting, di mana infrastruktur yang menghubungkan semua komponen dalam sistem informasi, sehingga memungkinkan aliran data dan informasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang mencakup jaringan lokal, jaringan luas, internet, dan berbagai teknologi komunikasi lainnya. Jadi kesimpulannya adalah komponen-komponen ini sangat penting untuk bekerja bersama-sama guna menciptakan suatu lingkungan informasi yang efisien dan efektif. Dengan menggunakan teknologi dan metode yang tepat, sistem informasi dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan, sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam era digital ini. Kemudian soal yang kedua ada gambar sistem boundary dengan automation boundary. Yang pertama ada sistem boundary atau batasan sistem, merupakan garis atau batas yang mengelilingi sistem dan memisahkan sistem dari lingkungan eksternalnya. Batasan ini menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang dianggap sebagai lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Sistem boundary mendefinisikan ruang lingkup sistem, termasuk entitas-entitas, proses, dan sumber daya yang terlibat dalam sistem. Dalam konteks desain sistem sendiri, sistem boundary menentukan langkah awal yang krusial yang membantu para perancang sistem untuk memahami dan menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem dapat berbentuk fisik seperti sistem mekanis ataupun non-fisik seperti sistem perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada automation boundary, yakni batas atau garis yang memisahkan proses otomatisasi dari proses manual dalam sebuah sistem. Ketika suatu sistem diotomatisasi, sebagian atau keseluruhan prosesnya dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat atau sistem komputer,
sehingga mengurangi keterlibatan manusia dalam eksekusi tugas tersebut. Dalam sistem yang diotomatisasi ini, automation boundary menandai titik di mana tugas atau operasi yang melibatkan intervensi manusia berakhir dan proses otomatis dimulai. Contohnya saja dalam sistem manufaktur, automation boundary bisa menandai titik di mana produksi secara otomatis berjalan dengan mesin-mesin, sementara pengawasan dan perencanaan produksi tetap menjadi tugas manusia. Kemudian yang ketiga ada simbol-simbol dari activity diagram, di mana activity diagram sendiri merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur logika dari suatu proses atau aktivitas. Activity diagram menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan berbagai elemen dan interaksi dalam suatu aktivitas. Dimana di dalam gambar ini terdapat beberapa simbol-simbol ya. Yang pertama ada start node, yang ini yakni digambarkan sebagai lingkaran hitam dengan panah tunggal yang menunjuk keluar dari lingkaran tersebut. Ini ditandai sebagai titik awal dari aliran aktivitas. Kemudian selain start node ada juga end node, yakni akhir dari sebuah aliran aktivitas, yang ini. Kemudian yang ketiga ada action atau activity state, digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut-sudut yang membulat. Aktivitas ini dapat berupa tugas sederhana atau serangkaian tugas yang lebih kompleks, seperti ini ya, activity. Kemudian ada decision merge, digambarkan sebagai berlian. Ini menandakan titik dalam alur aktivitas di mana ada kondisi yang harus diperiksa sebelum memutuskan jalur berikutnya, seperti ini ya, decision activity. Kemudian ada fork join, fork node, yang digambarkan sebagai dua garis paralel mendatar atau vertikal yang menandakan titik di mana alur aktivitas dibagi menjadi beberapa alur yang berjalan secara paralel atau bergabung kembali dari beberapa alur menjadi satu alur tunggal. Join, yang ini join fork. Kemudian yang keenam ada guard atau branching condition. Guard digambarkan sebagai teks yang ditempatkan di sepanjang garis yang menghubungkan decision node dengan alur berikutnya. Guard sendiri seperti ini ya, no atau yes. Kemudian ada swim lane. Swim lane kompartemen horizontal atau vertikal yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ke dalam unit yang berbeda, seperti entitas, peran, atau departemen. Ini membantu untuk memvisualisasikan tanggung jawab dan ketergantungan antara unit-unit tersebut. Kemudian ada flow atau sequence yang menunjukkan urutan aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Object node digambarkan sebagai lingkaran dengan nama objek di dalamnya, digunakan untuk menunjukkan objek yang berpartisipasi di dalam aktivitas. Serta yang terakhir ada flow final atau activity final sebagai lingkaran hitam dengan lingkaran berkelanjutan di dalamnya, yang menandakan titik akhir dari aliran aktivitas tertentu tetapi tidak menghentikan keseluruhan aktivitas dalam diagram. Seperti ini ya, di gambar-gambar ini sudah jelas. Kemudian yang terakhir ada gambar activity diagram dengan model workflow, di mana saya akan menjelaskannya dengan merujuk pada sistem pengiriman barang atau pemesanan barang, yang dimulai dari start node. Ini digambarkan sebagai lingkaran hitam menandakan titik awal dari alur kerja. Yang pertama dimulai dari request quote, yaitu penerimaan pesanan. Langkah pertama adalah penerimaan pesanan dari pelanggan. Tugas digambarkan sebagai activity state. Di dalam kotak ini tertuliskan penerimaan pesanan di sini. Setelah tugas ini selesai, alur akan berlanjut ke dalam decision atau persiapan barang. Setelah pesanan diterima, langkah selanjutnya adalah persiapan barang untuk pengiriman, mencakup pemilihan barang dari gudang, melakukan pengepakan, dan menyiapkan dokumen aktivitas pengiriman. Tugas ini juga digambarkan sebagai action activity state dengan label persiapan barang. Berarti masih di sini ya. Kemudian ada decision node. Ini suatu pengambilan keputusan apakah barang tersebut akan dikirimkan melalui kurir atau diambil di toko fisik. Oke. Kemudian ada guard atau branching condition yang tertuliskan di sini di dalam decision. Setelah
Dedication note ini ada ketika yes itu kita ambil kurir, atau no kita ambil sendiri. Di sepanjang garis yang membuat dedication note ini, bahwa alur berikutnya akan dipilih berdasarkan keputusan apakah menggunakan kurir atau ambil langsung di toko. Jika pengiriman melalui kurir, alur akan beralih ke langkah pengiriman melalui kurir. Berarti enter data ke sistem dan dikalkulasi. Tugas ini digambar sebagai action activity state dengan label pengiriman melalui kurir di sini ya. Apabila pengiriman oleh pelanggan, jika keputusan adalah mengambil langsung, akan berlanjut ke alur pengiriman, langsung ke enter data system dan langsung ke kalkulasi. Kemudian direview barangnya apakah sudah sesuai, terus apakah jadi beli. Ini adalah keputusan, lebih ke kayak semacam untuk final ya, gimana. Dan terakhir ada endnote. Setelah tugas-tugas terakhir selesai, alur kerja berakhir di endnote yang digambarkan sebagai lingkaran hitam seperti ini. Titik dari akhir kerja setelah proses dari langkah-langkah pengiriman barang ini selesai. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya Dimas Andrea, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.